Halo semuanya, selamat datang di channel Inside Movie. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita film yang berjudul 10,000 BC. Seperti dalam judulnya, film ini berlatar belakang di 10.000 tahun sebelum Masehi, menceritakan kisah perjalanan seorang pemuda bernama Dele yang berusaha untuk membebaskan kekasihnya serta warga sukunya yang diculik untuk dijadikan budak dalam pembangunan kerajaan. So, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita mulai alur cerita filmnya. Sepuluh ribu tahun sebelum Masehi di Lembah Yagal, ada sekelompok pemburu pengumpul yang bergantung hidup dengan berburu hewan manak yang datang ke lembah mereka. Hari demi hari, populasi manak-manak itu mulai sedikit, dan kelak, ketika manak-manak sudah tidak datang lagi, mereka akan kelaparan dan mereka pun mulai resah. Di suku itu, ada seorang ibu tetua yang bisa berkomunikasi dengan dewa. Ia selalu berdoa dan meminta petunjuk setiap malam, hingga suatu malam, dewa menjawab doanya dengan membawa seorang gadis bermata biru. Gadis itu ditemukan oleh dua anggota suku mereka di sebuah pegunungan, sedang menangis dan memeluk wanita yang sudah mati karena sukunya telah diserang. Gadis itu pun dibawa masuk ke ruangan ibu tertua. Lalu ada seorang anak laki-laki yang melihatnya. Ia pun mengintip ke dalam ruangan ibu tertua yang sedang melakukan ritual. Di dalam ruangan, ibu tertua memegang pipinya dan melihat kilasan yang akan terjadi di masa depan. Di dalam kilasan itu, ia melihat rombongan orang berkuda yang mereka sebut iblis berkaki 4, ingin mengakhiri dunia. Mereka akan datang ke lembah pada pemburuan terakhir, tetapi dari pemburuan terakhir akan muncul seorang pahlawan dari suku mereka, dan gadis itu akan menjadi kekasihnya. Mereka diramalkan akan membawa masyarakat Yagal ke kehidupan baru di mana mereka tidak akan kelaparan lagi. Masyarakat Yagal pun merawat dan menjaganya, lalu gadis itu mereka namai Evolet. Hanya satu orang yang tidak mempercayai ramalan tersebut, yaitu ayah dari anak laki-laki yang mengintip tadi. Tengah malam di suatu ruangan, pria yang tidak mempercayai ramalan tersebut memutuskan untuk pergi dari lembah Yagal dan mencari tempat baru untuk suku mereka. Ia adalah pemegang tombak putih. Pemegang tombak putih merupakan seorang pemimpin suku yang memiliki kemampuan berburu terbaik. Sebelum ia pergi, ia meminta kepada temannya Tik-Tik agar tidak memberitahu alasan mengapa ia pergi. Tik-Tik pun setuju dan juga berjanji akan menjaga anaknya yang bernama Dele, seperti anaknya sendiri. Pada suatu hari, ada sekumpulan anak laki-laki yang sedang berlatih tombak. Di situ, Dele ingin memberi selamat kepada temannya Karen, karena ia mampu menombak dengan baik. Tetapi ia menolak dan malah meledek ayahnya sebagai seorang pengecut. Dele yang mendengar itu, lalu bertengkar dengan Karen. Namun di situ, ada Tik-Tik yang melerai mereka. Dele pun pergi menyendiri. Saat itu Evolet menghampiri Dele dan mengobrol dengannya. Evolet rasa ia dan Dele sama-sama merasa sendirian. Dele menanyakan apa yang terjadi dengan sukunya. Ia menjawab, suku mereka dibunuh oleh iblis berkaki 4. Dele pun memegang tangan Evolet dan berkata kepada Evolet bahwa ia tidak akan merasa sendirian lagi. Lalu Dele menunjuk satu bintang di hadapan mereka yang bersinar paling terang, dan ia berkata, bintang itu seperti dirinya yang akan selalu menerangi hati Dele selamanya, dan dari situlah benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Beberapa tahun kemudian, hari pemburuan terakhir pun datang. Dalam pemburuan itu, pemenangnya akan mendapatkan tombak putih dan akan dijodohkan dengan Evolet. Di awal scene, terlihat Dele dewasa dan seorang bocah laki-laki bernama Baku sedang memantau kedatangan manak. Saat itu, Evolet menghampiri Dele. Lalu ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa Karen pemuda yang diunggulkan di suku mereka akan memenangkan pemburuan. Evolet berniat mengajak Dele kabur melewati pegunungan agung, namun Dele menolak dengan alasan dia tidak mau menjadi pengecut seperti ayahnya. Kemudian, sekumpulan manak itu datang ke lembah Yagal. Para pemburu pun berkumpul dan bersiap untuk memulai pemburuan. Dalam pemburuan itu, Karen terobsesi menjadi pemburu terbaik dan ingin mendapatkan tombak putih, sedangkan Dele ingin mendapatkan Evolet dan mereka pun bersaing. Para pemburu itu menggiring manak-manak ke jebakan yang telah mereka buat. Mereka hanya memburu satu manak saja, dikarenakan untuk persediaan makanan mereka di waktu yang mendatang. Akhirnya, mereka berhasil menjaring manak yang paling besar. Karen pun menombak manak itu, namun tombaknya terpental, dan manak tersebut melarikan diri dengan jaring-jaring di tubuhnya. Tik-Tik menyuruh para pemburu untuk menjatuhkan manak kembali.
Mereka menarik jaring yang menyangkut, lalu mereka terseret-seret. Kemudian Tik-Tik menyuruh mereka melepaskan pegangan dari jaring. Semua orang melepaskannya, namun tangan Dele tersangkut dan terus terbawa oleh Manak sampai jaring itu terlepas di tepi tebing. Melihat kesempatan itu, Dele pun menombak Manak. Serangan ia tidak mempan. Manak itu malah menghampiri Dele dan ingin menyerang balik. Lalu Dele melihat tombak lain. Ia berusaha mengambilnya, namun tombak itu terjepit di sela-sela batu. Akhirnya, Manak itu terkena tombak dengan sendirinya dan ia pun mati. Di sisi lain, Tik-Tik melihat kejadian memalukan itu. Sedangkan pemburu yang lainnya datang setelah Manak tumbang. Mereka mengira bahwa Dele telah membunuh Manak sendirian. Mereka sangat bangga dengan keberanian Dele. Bahkan Karen pun memberi ucapan selamat kepadanya. Akhirnya Dele meminta tombak putih dan epaulet kepada ibu tertua. Mereka pun merayakan keberhasilannya. Pada malam hari, ketika mereka melakukan perayaan, Tik-Tik tidak ikut bersama Dele dan yang lainnya. Lalu Dele menghampiri kediaman Tik-Tik dan mengakui bahwa ia telah berbuat curang. Tik-Tik berkata bahwa itu bukan cara suku Yagal untuk mengklaim tombak putih. Dele pun akhirnya mengembalikan tombak putih, lalu ia pergi. Epaulet menghampiri Dele yang sedang duduk sendirian. Kemudian Dele mengatakan yang sebenarnya. Epaulet pun sangat kecewa dengan Dele. Dini hari ketika semua orang sedang tidur, tiba-tiba ada suara berisik di luar. Ternyata itu pasukan iblis berkaki 4 yang telah diramalkan. Mereka mengubrak-abrik kediaman suku Yagal. Ibu Baku terbunuh dalam peristiwa itu, dan mereka menculik pemuda-pemuda Yagal. Ketua penculik itu melihat Epaulet dan menyukainya. Lantas ia membawa Epaulet bersamanya. Dele yang melihat Epaulet dibawa, ia berusaha untuk melawan mereka. Namun Tik-Tik datang menghalaunya, supaya ia tidak tertangkap juga. Setelah kejadian itu, Dele berencana ingin pergi menyelamatkan Epaulet. Berbeda dengan Karen yang malah takut melewat pegunungan agung. Dan dia malah mencemooh Dele, namun Dele tidak sendirian. Tik-Tik juga ingin pergi bersamanya. Begitu juga dengan Baku. Tetapi Baku dilarang ikut oleh ibu tertua. Kemudian ibu tertua menyuruh Karen untuk ikut dalam pencarian. Mereka bertiga pun memulai perjalanan dan Baku diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Pada hari kedua, Baku ketahuan oleh Tik-Tik dan menyuruhnya kembali pulang. Tetapi ia memaksa untuk ikut bersama mereka. Namun apa boleh buat, perjalanan sudah jauh dan akhirnya Baku ikut bersama mereka. Di perjalanan, Baku melihat bagian gelang dari Epaulet. Ternyata Epaulet sengaja meninggalkan jejak agar mereka mudah untuk mencarinya. Dele yang melihat tanda itu, lalu terus berjalan mencarinya. Berhari-hari, mereka berjalan. Pada suatu malam, terjadi badai salju yang menutupi jejak kaki dari para penculik. Mereka terus berjalan, walau sedikit frustasi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Epaulet dan warga Yagal lainnya. Epaulet dan yang lainnya sampai di ujung pegunungan agung, dan mereka beristirahat di sana. Pagi hari, ketika mereka ingin memulai perjalanan kembali, Epaulet ketahuan meninggalkan tanda oleh salah satu anggota penculik, dan ia pun dihadiahi cambukan oleh ketua penculik. Terlihat ada sekumpulan burung yang berterbangan di atas hutan, lalu mereka menuju hutan itu. Pasukan penculik dan warga Yagal mendengar suara binatang di belakang mereka. Binatang itu memangsa salah satu anggota penculik. Dengan berwaspada, mereka pun melakukan perjalanan kembali. Di dalam hutan, akhirnya Dele menemukan Epaulet dan warga Yagal yang lainnya. Dele ingin membebaskan Epaulet, namun Tik-Tik melarangnya karena itu tempat yang kurang tepat untuk melakukan pembebasan. Mereka lalu bersiap untuk bermalam di hutan. Tik-Tik membagi tugas untuk melakukan pemantauan secara berkala. Pagi hari ketika salah satu anggota penculik menggoda Epaulet, Dele pun tidak tahan lalu menghajarnya dari belakang hingga pingsan. Lalu, Dele dan Epaulet berusaha untuk menyelamatkan warganya yang diculik. Tetapi, mereka ketahuan dan mereka pun melarikan diri. Ketika mereka berlari, Tik-Tik, Baku, dan Karen membantu mereka dari kejaran para penculik. Namun sayangnya, Karen malah tertangkap oleh penculik. Penculik itu pun terus mengejar mereka hingga sampailah mereka ke tempat binatang yang memangsa salah satu anggota penculik kemarin. Terdengar suara hewan itu kembali. Ternyata itu adalah burung predator. Lalu mereka pun diserang dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka pun selamat dari serangan burung predator. Namun Epaulet dan Baku tertangkap oleh pasukan penculik, sedangkan Tik-Tik terluka parah karena serangan burung predator. Dele melanjutkan perjalanan sambil membawa Tik-Tik dengan alat kayu yang ia buat. Pada suatu malam, Dele berhenti dan memutuskan untuk beristirahat. Lalu ia mencari hewan buruan untuk dimakan. Saat ia berlari,
Tiba-tiba ia terjatuh ke dalam lubang jebakan dan pingsan. Hujan pun turun, lalu ia terendam di dalam lubang. Beberapa jam kemudian, ia terbangun. Ia melihat seekor macan gigi tombak yang terjebak bersamanya. Ia berniat untuk membunuhnya, tetapi ia merasa kasihan dan malah membantu macan itu. Ketika macan itu bebas, lalu ia menghadap ke arah Dele. Dele pun ketakutan, tetapi macan itu tidak memakan Dele dan malah meninggalkannya. Dele pun keluar dari lubang dan kembali menuju Tik-Tik. Saat ia menghampiri Tik-Tik, Tik-Tik memberitahu bahwa semalam ada suara keributan di balik gunung. Kemudian mereka pun menuju tempat itu. Mereka melihat ada makanan di sana. Mereka berdua sangat lapar lalu melahap makanan tersebut. Tetapi di belakang mereka, ada penduduk suku sekitar yang sudah mengawasi mereka dan siap menyerang. Ketika Dele dan Tik-Tik ingin diserang, tiba-tiba ada suara macan di belakang. Ternyata, macan itu adalah macan yang semalam Dele selamatkan. Ketika Dele berhadapan dengan macan itu, ia bermohon kepada macan agar jangan memakannya, karena ia telah menyelamatkannya semalam. Macan itu tidak memakan Dele dan malah melindungi dari suku setempat. Kemudian, macan itu kembali pergi. Tempat itu adalah kediaman dari suku Naku. Suku Naku menghampiri Dele dan Tik-Tik, lalu kepala suku Naku berbicara dalam bahasa suku Yagal yang terheran dengan kejadian janggal tersebut. Tik-Tik dan Dele pun terheran-heran karena ia bisa berbicara dengan bahasa Yagal. Kemudian kepala suku Naku mempersiapkan makanan untuk Dele dan Tik-Tik. Dalam jamuan itu, kepala suku Naku menjelaskan bahwa ia bisa berbicara bahasa Yagal karena ia memiliki teman yang datang dari balik pegunungan agung dan berkata bahwa mukanya mirip sekali dengan Dele. Tik-Tik pun menjelaskan bahwa orang tersebut adalah ayahnya Dele yang berkelana untuk mencari tempat baru bagi suku mereka. Akhirnya Dele mengetahui bahwa ayahnya bukanlah seorang pengecut, melainkan pahlawan bagi sukunya. Dele pun menanyakan kemana ayahnya sekarang. Kepala suku Naku menjelaskan bahwa ia telah dibawa oleh roh jahat. Kemudian suku Naku membawa mereka ke tembok lukisan semacam prasasti. Mereka meyakini bahwa keluarganya dibawa ke sarang burung terbesar dan menerbangkan mereka ke gunung para dewa. Tertua suku Naku mengatakan bahwa Dele akan memimpin mereka untuk membebaskan warga mereka yang diculik. Lalu tertua menjelaskan dalam ramalan akan datang seseorang yang bisa berbicara dengan macan gigi tombak dan memimpin mereka ke gunung para dewa untuk membebaskan warganya. Kemudian suku Naku mengirim pesan kepada semua suku di sekitar dan mengatakan bahwa mereka menemukan seorang pria yang bisa bicara dengan macan gigi tombak seperti dalam ramalan dan melakukan pertemuan untuk melakukan perjalanan membebaskan mereka. Saat perjalanan, mereka bertemu suku yang tinggal di dekat sungai, dan mereka memberitahu bahwa burung besar sudah datang membawa warga yang diculik. Lalu ia melihat ke arah sungai, dan terlihat sebuah perahu, atau yang mereka sebut burung besar, mengangkut warga-warga suku setempat. Mereka terlambat menyelamatkan saudara-saudaranya. Dele menanyakan kepada suku itu, kemana mereka akan pergi. Suku itu memberitahu bahwa mereka pergi ke suatu tempat yang mereka sebut kepala ular, dan mereka memberitahu bahwa lokasi kepala ular berada di kolong langit dan di bawah bulan yang tidak bergerak. Tik-Tik bertanya ke suku itu, apakah ada jalan pintas untuk menuju kepala ular? Suku itu memberitahu bahwa ada jalan lebih cepat, namun mereka harus melewati gurun pasir dan bahkan gunung dan pasir terlihat sama. Ketua suku itu juga memberitahu bahwa mereka akan kehilangan arah dan tidak akan pernah kembali. Namun Dele tetap ingin pergi melewati gurun tersebut. Mereka pun mulai berjalan. Hari demi hari, mereka berjalan, tetapi mereka hanya berputar-putar saja dan belum menemukan tempatnya. Pada suatu malam, ketika mereka beristirahat, Dele merenung dan mengingat perkataan kepala suku tadi bahwa kepala ular berlokasi di kolong langit dan di bawah bulan yang tidak bergerak. Kemudian ia menunjukkan bintang yang selalu terang di setiap malam dan berkata itu adalah jalannya. Mereka pun bergegas dan berjalan menuju arah bintang itu. Akhirnya mereka sampai menuju kepala ular dan gunung para dewa. Di sisi lain, warga Yagal yang sudah sampai dan dijadikan budak pekerja oleh mereka. Bahkan manak-manak yang besar pun mereka taklukkan dan dipekerjakan. Terlihat di situ ada sebuah arak-arakan di dalamnya. Ada seorang yang mereka anggap dewa. Para budak menunduk sujud saat ia datang. Orang itu kesal karena para pekerja bekerja sangat lambat.
Lalu ia meminta kepada pelayannya untuk mengorbankan salah satu dari mereka. Kebetulan, salah satu pemuda Yagal tidak menunduk saat yang lainnya sujud. Akhirnya ia diambil dan dilempar dari atas piramid. Dele dan pasukan suku masih beristirahat di balik gurun. Dele curhat kepada Tik-Tik, ia masih bingung apa yang harus ia lakukan, sedangkan banyak sekali orang-orang di sana. Tik-Tik memberi saran agar para pekerja diajak bersama untuk melakukan perlawanan. Pada malam hari, Dele dan kepala suku Naku menyelinap ke tempat peristirahatan para pekerja itu. Ia mengajak mereka untuk melakukan perlawanan dan berbicara dengan ketua pekerja. Awalnya ia menolak untuk melakukan perlawanan, karena walaupun banyaknya tombak yang dibawa, takkan berpengaruh karena ia adalah dewa. Tetapi setelah ketua Naku mengatakan bahwa Dele adalah orang yang bisa berbicara dengan macan gigi tombak seperti dalam ramalan, kemudian ia pun mengajaknya bertemu dengan mantan pelayan dewa yang mereka sembunyikan. Dele menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan orang itu. Mantan pelayan itu menjawab, ia pernah sekali mendengar bahwa hal yang paling dewa takuti adalah sebuah ramalan yang mana akan datang pemburu memiliki tanda bintang-bintang dan akan menggulingkan kekuasaannya. Lalu mantan pelayan itu bertanya, apakah Dele memiliki tanda itu? Dan ia berkata, tanpa tanda itu, kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Sedangkan di luar penjara, terlihat penjaga melihat mayat penjaga yang terbunuh dan mereka pun mulai mencari pelakunya. Akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara itu. Saat mereka kabur, ternyata mereka diikuti oleh 3 penjaga. Tempat persembunyian mereka ketahuan, namun tiba-tiba Tik-Tik datang dari belakang dan melawan mereka semua. Tetapi sayangnya, salah satu penjaga itu belum tewas dan bangkit menusuk Tik-Tik dari belakang dan Tik-Tik menusuknya kembali. Dele yang melihat itu pun langsung menghampiri Tik-Tik. Tik-Tik sekarat dan ia menyerahkan tombak putih pada Dele. Dele menangis, sedih, kebingungan, dan masih membutuhkan bantuan Tik-Tik. Ia merasa belum siap. Lalu Dele bercerita kepada Tik-Tik bahwa mereka mustahil dikalahkan. Namun Tik-Tik tetap meyakinkan Dele untuk melakukan perlawanan dan berkata bahwa ramalan banyak sekali bentuknya. Kemudian ia pun wafat. Sebelumnya pada sore hari ketika para budak pekerja bersiap memasuki tempat peristirahatan mereka, terlihat ketua penculik yang membawa epolet mendatangi ketua penjaga para budak dan membayar sekantong emas untuk menebus epolet. Epolet dibawa olehnya, namun salah satu teman penculik yang bersamanya dan berniat melaporkannya. Di suatu ruangan, epolet dirias agar lebih cantik. Ketika penculik itu ingin berbuat nakal, lalu epolet menarik pisau milik ketua penculik dan berniat membunuhnya. Namun mereka ketahuan oleh para pelayan dewa dan ketua penculik dibawa. Epolet yang memegang pisau disuruh menurunkan pisau. Ketika salah satu pelayan dewa melihat tangannya, ternyata bekas luka di tangan Epolet memiliki tanda bintang-bintang seperti dalam ramalan mereka. Pelayan itu pun memberitahu ketua pelayan dan menyampaikan kepada dewa. Dele masih berduka dan termenung atas kepergian Tik-Tik. Di situ, kepala suku Naku memberi semangat kepada Dele dan ia berkata bahwa ia juga sedih ketika kehilangan salah satu sahabatnya, yaitu ayahnya Dele, dan ia berkata ketika ayahnya ingin pergi pulang, mereka menculik ayahnya. Akhirnya Dele bangun dari kesedihan dan mengajak para suku untuk melawan mereka dan meyakini para pekerja untuk melakukan perlawanan bersama. Mereka pun mulai melaksanakan rencana. Mereka menyamar menjadi pekerja, lalu mereka menyembunyikan dengan mengubur tombak-tombak mereka di tanah dan sambil mengajak pekerja melakukan pemberontakan. Kemudian Dele berencana untuk melepaskan manak-manak dan membuat manak-manak itu mengamuk. Ketika ia sedang mencoba membuat ketua manak marah, tiba-tiba sekumpulan penjaga datang untuk menyerang. Karen yang melihat itu lalu menghadang mereka sendirian dan mengorbankan nyawanya. Akhirnya Dele berhasil memancing amarah ketua manak. Manak-manak yang lainnya mengamuk dan menghantam semua penjaga yang ada di hadapannya. Dalam kerusuhan itu, akhirnya para pekerja ikut dalam perlawanan. Ketika mereka ingin menyerang tempat dewa,
Tiba-tiba dewa itu keluar dan membawa Epaulet untuk disandra. Dele yang melihat itu lalu menyuruh yang lainnya untuk berhenti. Dewa pun mengatakan bahwa pria yang bersama perempuan ini harus pergi dari tempatnya. Jika tidak, maka ia akan membunuhnya seperti yang ia lakukan kepada pengkhianatnya. Dele pun menyetujui hal itu dan meminta agar warga Yagal dibebaskan juga. Dewa menyetujui itu. Kemudian Dele menanyakan apa yang akan terjadi dengan yang lainnya. Dewa itu menjawab bahwa mereka akan bekerja selamanya di sini. Dele sangat tidak terima dengan hal itu. Kemudian ia melemparkan tombak putih ke arah dewa. Dewa itu pun tertombak dan ia pun mati. Lalu Dele berkata bahwa ia bukanlah dewa dan pasukannya segera menyerang para penjaga dan pelayan yang lainnya. Mereka pun berhasil menghabisi semua penjaga dan memenangi peperangan. Di tengah kerusuhan, Epaulet dibawa kabur oleh ketua penculik yang menyukainya. Lalu ia berteriak kepada Dele. Dele melihat itu dan segera mengejarnya. Kemudian Epaulet menusuk penculik itu dengan busur panah yang ada di belakangnya. Mereka pun terjatuh. Ketika Epaulet berjalan kabur, tiba-tiba penculik itu memanah Epaulet. Dele pun kaget dan langsung membunuh penculik itu. Terlihat Epaulet sedang sekarat. Akhirnya Epaulet menghembuskan napas terakhirnya. Namun, tak tahunya ibu tertua di suku Yagal selalu memantau perjalanan mereka dan ia pun memberi nyawanya untuk Epaulet. Epaulet pun kembali hidup. Setelah kejadian panjang itu, mereka pun memulai perjalanan pulang. Ketika mereka berpisah dengan suku Naku memberikan biji-biji tanaman yang sebelumnya ayah Dele ingin bawa ke tempatnya. Mereka pun berpamitan dan memulai melakukan perjalanan pulang. Sesampainya di sana, warga Yagal menunjuk Dele dan Epaulet sebagai pemimpin mereka dan warga Yagal pun tak kelaparan lagi karena di sana mereka mulai melakukan pertanian.